Saya Andres Sumanto dari ANDLC. Saya senang sekali hari ini saya akan berbagi sharing pengalaman. Nah, khusus pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan dalam pelatihan-pelatihan leadership yang kami lakukan. Baik, saya akan menjelaskan satu pertanyaan yang muncul dari peserta pelatihan leadership yang mengatakan bahwa, Pak, penting nggak kita sebagai leader turun ke bawah? Apakah tidak membuat nanti bawahan merasa jengah atau merasa kagok gitu ya, melihat atasan yang ada di sekeliling mereka gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu. Kita pertama harus melihat dulu esensi dari turun ke bawah gitu ya. Turun ke bawah itu bukan berarti kita selalu tiap saat ada di samping mereka, tidak ya. Kita juga kadang-kadang perlu membiarkan mereka dengan pekerjaan mereka. Tugas kita turun ke bawah adalah lebih pada pertama mengevaluasi ya. Karena kalau mereka diharapkan untuk datang ke pintu ruangan kita, impossible lah. Ya mungkin kalau sudah problem yang luar biasa mereka akan sampaikan. Tapi kalau problem biasa mereka akan lebih nyaman kalau di sebelah mereka ada atasan, mereka bisa manggil, menyapa dan sebagainya. Jadi kuncinya itu. Lalu yang kedua, turun ke bawah itu adalah kita maknai sebagai keberadaan kita yang selalu ada bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka merasa setiap ada kesulitan, atasan saya siap didengar, siap mendengar gitu ya, siap ada di sekeliling mereka. Lalu yang ketiga, turun ke bawah ini juga punya fungsi penting buat kita, yaitu menganalisa behavior atau perilaku yang tidak nampak ketika mereka menyampaikan sesuatu. Ya contoh kalau mereka datang ke ruangan kita, tentunya mereka sudah menyiapkan sesuatu yang baik, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana apa yang mereka kerjakan gitu kan ya. Itu seringkali harus kita monitor gitu ya dengan mata kejelian mata kita ya, ngelihat ini kerja atau ngobrol terus, ini kenapa dan lain sebagainya. Lalu yang keempat sebenarnya ini lebih masalah ke personal ya, artinya kita membangun hubungan dengan mereka juga. Saya seringkali datang ke meja karyawan, ya mereka lagi sibuk bekerja, saya ambil beberapa benda di atas meja mereka. Ini apa sih? Beli ya, baru beli ya. Mana belinya gitu lah. Jadi mereka akan merasa bahwa kita juga manusia yang punya kebersamaan, yang punya perasaan sama dengan mereka di saat-saat tertentu gitu ya. Jadi menurut saya penting sekali gemba atau turun ke bawah ini menjadi kunci penting, apalagi kalau Anda nanti menghadapi generasi milenial, generasi Z ke bawah ini yang mereka udah nggak mau lagi tuh ketemu, menganggap kita sebagai pimpinan yang jauh, sebagai pimpinan yang susah didekati gitu ya. Mereka lebih senang berbicara langsung. Bahkan kadang-kadang di beberapa perusahaan saya lihat anak-anak milenial ini memanggil atasan mereka dengan istilah om, tante, om, tante, om, tante. Lalu saya sempat penasaran juga ya, kok Anda manggilnya om, tante? Biar akrab bos, biar akrab pak. Kita lebih nyaman kalau kita punya orang-orang di dekat kita. Dan lalu saya tanya juga pada atasan, Anda nggak merasa tidak nyaman gitu dipanggil seperti itu? Ya buat kami yang penting tugas beres pak, karena mengasuh anak-anak generasi milenial juga ternyata seninya berbeda dengan orang-orang di generasi sebelumnya. Nah hal-hal seperti ini harus kita cermati juga gitu ya sebagai seorang leader, dimana turun ke bawah ini fungsinya banyak sekali. Lalu orang-orang ketika kita turun ke bawah juga akan melihat kepedulian kita. Jadi kita bisa lihat sudut-sudut ruang ya, kita bisa tunjukkan ini perlu dibereskan. Mungkin selama ini bukan mereka nggak peduli juga, barangkali karena kesibukan fokus pekerjaan mereka, banyak hal-hal yang kita anggap berantakan, tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya, tidak bisa mereka lihat dengan baik. Jadi diharapkan dengan kita turun ke bawah, kita bisa membantu mereka untuk melihat hal-hal yang tidak mereka lihat secara langsung gitu ya. Dulu saya ketika bekerja di beberapa perusahaan ya, di satu manufacturing besar, saya selalu biasakan mulai jam masuk kerja jam 8 ya, saya biasanya melihat dulu rencana kerja saya siapkan semua apa yang harus saya setting, lalu saya briefing dengan tim di sekitar saya, apa pekerjaan Anda, apa yang Anda kerjakan, apa yang dituntaskan, apa yang belum ya. Setelah itu saya turun ke bawah, ke lapangan, mulai dari daerah parkiran ya. Saya lihat ada parkir motor atau mobil yang tidak tertib, saya panggil satpam, lalu saya jelaskan, Pak bisa nggak tertibkan?
oke ya. Lalu saya bergerak lagi ke arah gudang, ya gudang-gudang. Saya lihat di situ saya bisa langsung bertemu dengan atasannya, lalu saya ngasih ide, Pak ini bisa dipindahkan nggak, ini bisa begini nggak dan sebagainya. Dan ternyata itu memberikan satu motivasi ya, motivasi karena jadi rapi, jadi bersih gitu ya. Lalu saya jalan lagi ke belakang daerah WC, saya lihat OB-nya, saya minta mereka bersihkan, mereka cat dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan itu saya lakukan sekitar setengah jam sampai sejam setiap hari. Ya, biasanya kita acak ya. Hari ini mungkin area parkir, hari ini area mana. Tapi keberadaan kita dalam sebulan selalu muncul di mana-mana. Apa akibatnya? Orang nggak berani macam-macam, main-main gitu ya. Orang selalu merasa diawasi, orang selalu bahwa kerjaan mereka dimonitor terus, gitu kan. Dia dievaluasi oleh pimpinan mereka. Ya jadi hal-hal seperti itu menurut saya penting. Tidak usah terlalu lama, Anda cukup berjalan saja. Bahkan seringkali saya tidak memberikan saran apa-apa, memperhatikan mereka bekerja, mengawasi mereka bekerja, ya. Melewati mereka, just say hello, selamat pagi dan lain sebagainya, itu memberikan suatu motivasi dan semangat ya. Jadi banyak atasan yang saya lihat ketika mereka menjabat satu posisi, mereka hanya sibuk di ruangan mereka dari pagi sampai sore, menerima tamu-tamu tertentu di ruangan mereka, tapi mereka tidak terlihat mau memasuki area-area kerja ya, karena itu sebagai dasar bahwa kita ada buat mereka, kita mau bantu mereka, kita mau support mereka. Anda silakan komunikasikan, keterbukaan, dan Anda akan lihat harmonisasi dalam dunia kerja akan terjalin. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu, khususnya dalam membangun keterampilan leadership. Salam sukses, Sen Sumanto, sampai jumpa.